Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, tingkat 1A, akan memaparkan materi mengenai bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Najia, absen nomor urut 1. Di sini akan memaparkan materi mengenai bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa ilmu. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek untuk kepentingan pembangunan nasional. Pembelajaran sastra melalui bahasa dan budaya memberikan pengetahuan tentang bahasa sekaligus mengenal budaya bangsa. Sarana utama dalam pengembangan dan penyebaran ilmu adalah bahasa. Untuk tujuan pengembangan ilmu, bahasa menjadi sarana komunikasi antar ilmuwan atau pakar dalam bentuk buku atau karya tulis lainnya. Bahasa Indonesia dapat dikembangkan menjadi bahasa pengantar ilmu sampai pada tingkat yang tinggi seperti bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Ilmu pengetahuan adalah salah satu kunci dalam keberhasilan pembangunan bangsa. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan perlu terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kores 10 Bahasa Indonesia tahun 2013 halaman 14 dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghela diartikan sebagai penarik. Oleh karena itu, untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan perlu memiliki kekuatan penuh sehingga mampu untuk menarik sesuatu benda atau semacamnya. Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan berarti bahasa Indonesia sebagai penarik ilmu pengetahuan. Penarik ilmu pengetahuan di sini diartikan sebagai cara untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia. Bahasa Indonesia sangat berpengaruh besar dalam menentukan arah dan pengembangan bangsa agar sesuai dengan yang diinginkan dan mampu menjadi penarik ilmu pengetahuan dan wahana iptek di tengah masyarakat. Kesalahan dalam berbahasa dalam proses pemorehan dan pembelajaran merupakan proses yang mempengaruhi seorang dalam mempelajari bahasa itu. Kesalahan berbahasa merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Akan tetapi, semakin tinggi kuantitas kesalahan berbahasa, semakin sedikit tujuan pengajaran bahasa itu tercapai. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Ameliani, absen 03. Akan melanjutkan penjelasan materi tentang bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterima masyarakat akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan bahasa Indonesia. Selain digunakan sebagai penyebaran ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai alat komunikasi dalam pengajaran di dunia pendidikan. Pengajaran bahasa Indonesia harus berlangsung serempak di setiap jenjang pendidikan dan dapat menghasilkan siswa-siswi yang terampil menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi. Makna terampil berbahasa adalah kemampuan menguasai 4 aspek kebahasaan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah telah mencakup 4 aspek kebahasaan. Sekolah dapat memberikan pengajaran bahasa yang baik dan sesuai dengan jenjang pendidikan agar siswa paham dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan siswa mampu berkomunikasi secara efektif, dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik sebagai alat komunikasi formal, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat, serta mampu mengembangkan bahasa Indonesia sebagai budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. Bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi utama dalam pengajaran di Indonesia. Buktinya, bahasa Indonesia sangat penting dalam pengajaran adalah apa yang diterapkan pada tingkat pendidikan di Indonesia.
Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Indonesia pada tahun 2015 halaman 161 sampai 165 mengatakan bahwa bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 telah dipersiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan perintah konstitusi, yakni sebagai bahasa sendiri di pendidikan Indonesia. Bahasa Indonesia menempati posisi sebagai bahasa pembawa wahana ilmu pengetahuan. Konsep teknik terpadu yang artinya memadukan berbagai mata pelajaran ke dalam sebuah tema telah memfungsikan bahasa Indonesia sebagai pengantar ilmu pengetahuan antara pelajaran penyalur yang menghubungkan suatu tema dan tema yang lain, dan pengembang rasa tema pelajaran. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Kirana Putri akan menjelaskan materi mengenai bahasa Indonesia sebagai ilmu teknologi. Melalui proses belajar mengajar dari jenjang sekolah dasar sampai pendidikan tinggi dapat terlaksana dengan baik dan lancar, serta mampu menyesuaikan dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia luar. Bahasa juga berhubungan dengan relasi bisnis dan keterampilan bahasa yang baik dan benar, tidak berkonotasi. Maka dari itu, bahasa patut dipertahankan kualitasnya hingga akhir hayat. Karena dalam suatu bahasa terdapat nilai positif yang dapat memberikan makna nasihat. Contohnya yaitu yang dapat memberikan pengaruh yang bermakna. Menurut kutipan Firauli Nuha, dalam bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan teknologi dan seni, pada tahun 2017 halaman 10 yaitu, ilmu dan bahasa merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Bahasa berperan penting dalam upaya pengembangan dan penyebarluasan ilmu. Aktivitas yang diarahkan untuk memahami, mengeksplorasikan, dan mendiskusikan konsep-konsep ilmu tidak dapat diselenggarakan tanpa melibatkan bahasa sebagai sarana. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatimah Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa teknologi. Dalam kutipan Vira tahun 2017 halaman 10 mengatakan bahwa bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pembangunan nasional. Peranan lain yang telah dibuktikan oleh bahasa Indonesia adalah dalam kedudukannya sebagai wahana transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat dapat membuat pergeseran pada bahasa Indonesia. Apalagi banyak menggunakan bahasa Inggris dalam ilmu pemrograman. Dalam penerapannya, bahasa Indonesia sudah jarang digunakan sebagai bahasa komunikasi. Ini menyebabkan peralihan dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris, yang sekarang bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Dapat kita lihat dari realitas bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak positif dan negatif. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Perkenalkan, nama saya Rizky Hadianti. Saya akan membacakan materi tentang bahasa sebagai seni. Menurut Vilal Viana, hubungan bahasa dengan seni adalah bahasa berperan dalam penanaman atau pengistilahan unsur-unsur seni baru sehingga dapat disampaikan dan dimengerti oleh penerimanya. Setiap unsur kesenian dari unit terkecil sampai yang terbesar diberi nama atau diberi istilah. Dalam proses pembelajaran kesenian, nama atau istilah itu digunakan untuk menginventarisasi kesenian untuk pengembangan selanjutnya. Bahasa tidak hanya berupa bahasa lisan dan tulisan, tetapi juga ada bahasa isyarat. Isyarat bahasa ini dilakukan melalui gerakan anggota tubuh, misalnya melalui pertunjukan seni tari.
Melalui seni tari, seniman menyampaikan pesan yang terkandung dalam tarian tersebut melalui bahasa. Bahasa berperan penting dalam penciptaan seni. Manusia terinspirasi menciptakan bahasa. Tanpa bahasa, seni tidak dapat diciptakan. Misalnya, manusia menciptakan lagu menggunakan bahasa, menciptakan tari menggunakan bahasa berupa nonverbal yaitu gerak tubuh, menciptakan lukisan menggunakan simbol seperti warna-warna dan lambang-lambang karena banyak seniman menangkap gagasan tertentu melewati simbolisme dan bentuk seperti melewati yang bermaksud duka, kematian, dan mawar merah yang bermaksud cinta. Terima kasih. Nama saya Maulidah, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia sebagai seni. Dalam bidang seni masyarakat, bahasa Indonesia memiliki fungsi yaitu 1. Fungsi pemersatu. Maksudnya, untuk menghubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa. Yang kedua, pemberi khasan atau unik. Membedakan bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Yang ketiga, pembawa wibawa. Tujuannya penutur yang mahir berbahasa dengan baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain. Yang keempat, sebagai kerangka acuan. Bahasa memiliki norma dan kaidah yang dijadikan tolak ukur bagi benar atau tidaknya bahasa seseorang. Melalui seni, manusia mampu berinteraksi dan berkomunikasi, baik melalui gerakan, suara, maupun alat musik. Untuk mengadakan interaksi dan komunikasi tersebut, seni menggunakan bahasa sebagai medianya. Hal ini merupakan salah satu koleksi antara bahasa dengan seni. Berikut akan saya jelaskan beberapa hubungan bahasa dengan seni. Bahasa merupakan kebudayaan yang pertama dimiliki setiap manusia dan bahasa itu dapat berkembang karena akal atau sistem pengetahuan manusia. Atas dasar itu, hubungan bahasa dengan seni adalah bahasa sebagai sarana pengembangan seni. Seni yang ada di Indonesia dikembangkan melalui bahasa Indonesia. Kesenian yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah kesenian yang dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Hadianti.